Halo Bolong, kita berjumpa lagi dan malam ini agak spesial. Malam ini, padahal nggak tahu Bolong menyimak video ini malam atau siang atau pagi atau sore gitu kan. Cuman yang pasti saat ini aku buat video ini adalah malam hari Bolong di jam setengah 10 malam ya, 21.30, tanggal 27 Maret 2025. Kalau kemarin aku bilang rencanaku 2 hari sekali update rating bola. Tapi karena ada dua hal yang menurutku sangat menarik yang terjadi tadi malam dan juga tadi sore, perlu banget untuk aku share ke bolo-bolo semua agar menjadi apa ya, tambahan wacana berpikir, kemudian satu bukti yang mungkin ya suatu saat kan ini tinggal cerita bolo. Dan mumpung bukti itu masih aku punya, aku buat di konten YouTube ini. Nah, sebelum kedua informasi tadi yang aku maksud di awal, yaitu tentang tuyul, tuyul, tuyul di map bolo, tuyul di mapnya Maxim. Kemudian yang kedua yang ini sangat penting bolo, itu adalah tentang tadi sore aku terkena PTO lagi bolo, termasuk kronologinya. Nah, Bolo nanti bisa menyimpulkan apakah ini sebenarnya PTO atau bagaimana. Silahkan, mungkin yang mainan aplikasi ini lebih lama bisa memberikan input, masukan. Nanti aku tunggu juga. Nah, sekarang yang pertama, aku mau update rating per tadi pagi, per tadi malam yang eh, belum sempat aku update, yaitu per tanggal 26. Sekarang kan tanggal 27 Bolo. Otomatis rating yang terbaru yang tadi muncul adalah rating per tanggal 26, termasuk juga nanti aku mau sampaikan tentang orderan yang aku selesaikan hari ini. Oke ya, begitu. Dan langsung saja kita ke rating dulu Bolo. Update ratingku per tanggal 26 Maret 2025 di angka 0,98 per 98 orderan. Kemudian selesai menurut tugas otomatis di angka 81, jam sibuk di angka 46, rata-rata order bolo. Nah, ini menarik kan? Kemarin terakhir di angka 2,97 dan seperti aku sampaikan bahwa feelingku paling enggak 3 itu dapat lah gitu kan. Alhamdulillah sudah menjadi 3,27 bolo. Kemudian order prioritas yang diselesaikan 48, komentar positif di angka 22. And then kemudian penolakan tugas otomatis 2. Lalu parameter negatif lainnya adalah di ulasan negatif masih 1, belum hilang ya belum ketimpa dengan orderan yang lain. Kemudian untuk status akun di layanan ini adalah masih alhamdulillah prioritas ditingkatkan bolo. Kemudian kita cek filter tarif bro. Filter tarif untuk Salatiga akun prioritas delivery baik food shop dan food and good. Nah, kemudian terkait dengan order diselesaikan. Nah, hari ini alhamdulillah bolo, aku dapatnya itu adalah, nah ini bolo, mulainya di sini. Kalau ini lapangan Pancasila ini tadi malam aku masih ingat bener. Dan aku mulainya di sini, di Matador ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orderan bolo. Alhamdulillah hari ini. Kemarin di angka 12. Hari ini cuma dapat 10 orderan. Aku belum tahu apakah nanti akan dapat tambahan orderan atau enggak. Tapi yang pasti aku mau matikan auto dulu. Tujuannya adalah supaya nanti ketika aku membahas yang berikutnya itu tidak terganggu dengan orderan auto yang masuk bolo. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita ngobrolnya lebih asik gitu bolo. Dan aku mau sampaikan yang
tentang tuyul ya Bolo ya. Tuyulnya itu jadi kalau ini kasus yang terjadi itu kemarin seperti ini. Apa ya? Disebut kasus apa bukan sih? Enggak, bukan kasus tapi jadi di orderan yang mana ya? Sebentar Bolo. Kok ini? Kok itu? Warung Bu Suyati. Oh, ini dia. Nah, ini Bolo. Jadi ini posisinya aku setelah dari dapat auto ke ujung-ujung, titik pengantaran ke ujung-ujung itu aku pulangnya kembali ke arah rumah itu di sekitar Kali Bening itu dapat orderan auto Bolo di situ. Nah, yang terjadi itu titik penjemputannya tepat Bolo. Titik penjemputannya tepat di situ sesuai dengan orderan. Tetapi gambar tuyulnya di kalau kita melihat di sini Bolo, kalau ketika ini sedang diproses itu kan. Nah, kita lihat peta itu nanti di situ akan kelihatan ini ya, Bu ya, Bolo. Tuyulnya ya, gambar yang kayak orang gitu kan yang lingkaran pin gitu kan di tengah ada orangnya itu. Biasanya itu yang benar patokannya adalah justru malah malah pada gambar orangnya itu. Itu. Tapi fakta di lapangan yang kutemukan tadi malam itu malah sebaliknya, Bolo. Jadi yang benar justru malah titik orderannya. Gitu kan. Ini kan menarik Bolo, sesuatu yang baru dan perlu aku sampaikan ke bolo-bolo semua. Nah, kemudian akhirnya setelah di chat si customer juga keluar, nyambung, aku tunjukin juga, Kak ini kasusnya seperti ini gitu kan maksudnya. Terus gimana? Ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau tadinya kan patokannya itu kalau orderannya meleset, maksudnya titiknya itu titik jemputnya nggak sesuai, yang buat patokan itu malah gambar tuyulnya tadi, gambar orang yang pin tapi tengahnya ada kepala orang gitu loh. Itu namanya istilahnya tuyul belum. Nah, itu aku ceritakan ke customer. Customernya juga, terus gimana? Ya nggak apa-apa mas gitu kan. Jadi karena memang sistem itu kan dibuat oleh manusia. Semua buatan manusia itu nggak ada yang sempurna bolo. Kalau kalau buatan Tuhan pasti sempurna seperti itu. Dan alhamdulillah ya everything is okay gitu kan. Nah, itu terkait dengan informasi pertama terkait dengan tuyul yang tidak sesuai dengan map itu. Nah, penyebabnya apa? Kalau menurutku sih sederhana, Bolo. Kalau menurutku jadi kita memang tidak ada pakem yang paling tepat. Bahwasanya kalau misalnya di orderan salah, yang benar pasti tuyulnya gitu. Belum tentu juga gitu kan. Karena menurutku adalah tuyul itu adalah indikasi dari GPS, Bolo. Indikasi dari GPS HP si customer, HP si pelanggan, si penumpang gitu kan. Nah, sementara faktanya kan GPS itu memang sering loncat-loncat sendiri gitu loh. Meskipun kita diem di satu titik sini gitu kan. Beberapa kali aku perhatikan bahwa GPS itu bisa lompat-lompat sendiri. Maksudnya tidak stabil di situ terus gitu loh, Bolo. GPS-nya itu lompat-lompat. Apalagi kalau setelah hujan atau bagaimana gitu, biasanya seperti itu gitu. Jadi akhirnya ya sudah tepat jawabanku ke customer bahwa semua buatan manusia nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma buatan Tuhan gitu. Nah, kemudian yang ini sudah selesai ya untuk kasus yang pertama dalam tanda kutip bahwa itu sudah aku sampaikan. Kemudian selanjutnya aku mau sampaikan kasus dalam tanda kutipku yang terjadi tadi sore Bolo. Sekira jam 5 kurang 1 menit atau kurang 2 menit itu. Nah, kita lihat dulu videonya biar lebih fair gitu kan. Nah, seperti ini Bolo videonya. Nah, kalau Bolo perhatikan, ini di layarku ini ada jam 17.08 Bolo. Jam 17.08. Nah, sementara gitu kan. Ini kenapa aku cut dulu? Biar kita sambil jalan gitu Bolo. Jadi
ada orderan auto masuk bolo. Sekitar jam 16.58 kalau nggak 59. Nah, kemudian si customer ini aku chat seperti ini bolo. Halo, ditunggu sebentar ya Kak gitu kan. Lalu karena waktu terus berjalan, aku klik halo saya hampir tiba gitu kan. Nah, kemudian si customer ini menjawab gitu kan. Halo, ya kakak mau minta tolong antar ke laundry Bang Ju sebelum Betani. Nah, ini karena orderan baik bolo, orderan penumpang gitu kan. Tapi isi chat dari customernya seperti ini. Mau minta tolong antar ke laundry Bang Ju sebelum Betani. Gitu kan. Ini kan sudah salah bolo. Kesalahan ada pihak si customer karena orderan penumpang tetapi kirim barang. Itu kan? Itu satu kesalahan kalau menurutku. Nah, kemudian belajar dari pengalaman yang sudah, aku pernah bolo. Aku pernah orderan bag seperti ini, auto juga, sampai di lokasi penjemputan itu ternyata si customer itu hanya mengirimkan sebuah baju dibungkus plastik bolo. Nah, karena setelah ketemu seperti itu kan, masa iya aku mau tolak gitu kan? Hanya satu buah baju sudah dibungkus plastik gitu kan. Nah, kemudian si customer tadi juga menghubungi pihak yang akan menerima barang gitu kan. Ternyata yang order itu yang akan menerima barang gitu. Nah, aku pikir kan ya selama itu masih logis kalau cuman nganter sebuah baju dimasukkan di orderan bag, kalau menurutku masih bisa ditoleransi bolo. Nah, tapi kaitannya dengan ini, kalau misalnya barangnya cuma sedikit gitu kan, nggak apa-apa aku jalankan gitu loh. Tapi karena posisinya jawabannya seperti ini, aku tanya, banyak nggak kak barangnya? Nah, si customer menjawabnya 2 plastik kakak. 2 plastik ini kan namanya orang mau ngelondri itu kan nggak mungkin 2 plastik kecil kan? Pasti 2 plastik besar bolo. Walaupun aku nggak tahu faktanya loh ya. Tapi 2 plastik itu kan tetap, karena aku pernah bolo. Pernah aku ngambil orderan delivery itu 2 tas besar bolo. Bukan 2 plastik tapi 2 tas besar, itu gila bener itu. Dan sejak itu aku sudah langsung aku kasih penilaian buruk dan nggak mau lagi ambil seperti itu bolo. Nah, kita lanjutkan ya bolo ya. Nah, di sini bolo, aku menjawab gitu kan. Ya, si customer kan mengatakan, waduh, 2 plastik kakak gitu kan. Lalu aku jawab, waduh, maaf kak, ini orderan baik atau penumpang kak. Silahkan dibatalkan. Pas aku ngetik itu keluarnya lali bolo. Padahal sebenarnya maksudku lalu gitu kan. Lalu coba order delivery atau kargo kak gitu kan. Terima kasih gitu. Nah, setelah aku baca lagi ternyata keliru, aku bilang lalu coba delivery. Masih belum ada juga responnya. Ya, perhatikan jamnya bolo ya. Orderan tadi masuk jam sekitar 17.5859. Ini sudah langsung aku chat gitu kan. Aku chat dan ini sampai di menit ke 17.316 lalu coba delivery ini bagaimana Kak gitu kan. Di 17.4 menit. Nah, di jam 17.05 si customer membalas ya gitu kan. Nah, aku menyarankan bahwa silakan orderan ini kakak batalkan, tidak apa-apa, terima kasih gitu kan. Ini di jam 17.08 bolo. Jadi ini sudah hampir 10 menit kurang sedikit. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini orderan ini bolo. Orderan ini sebenarnya dekat gitu loh. Maksudnya titik pengantaran dari titik penjemputan itu dekat. Yaitu Jalan Karangkepos 129 daerah Tegalrejo ke Wonder Bakery di daerah Kalicacing.
ini setauku tidak ada 1,5 kilo bolo. Setauku ya. Itu karena cuman ya kurang lebih 1,5 kilo lah. Cuman karena ya itu pertamanya eh, orderannya tidak sesuai gitu bolo. Dan ini bolo bisa lihat bahwa dia adalah bertanda ini, tanda centang ya, yang berarti dia pelanggan tetap Maxim. Berarti dia memakai Maxim itu nggak cuma sekali dua kali, tapi sudah berulang kali dan hampir setiap hari, gitu kan. Nah, kemudian respon si customer seperti itu tadi. Sudah selama itu ternyata tidak juga mengcancel orderannya, bolo. Gitu kan. Akhirnya gitu. Aku pun ini posisinya merubah tiba dalam 02 42 menit ini, aku merubahnya itu nggak cuma sekali bolo. Jadi misalnya tinggal 2 menit gitu, aku geser lagi, aku tekan tindakan itu kan jadi 5 menit gitu kan. Itu tujuannya bukan apa-apa, karena aku menjaga jangan sampai aku kena pelanggaran juga. Dalam arti kan ada kalau misalnya driver terlambat gitu kan, tukang ojeknya terlambat itu kan itu termasuk salah satu parameter negatif kalau menurutku bolo. Jadi aku mensiasatinya dengan waktu kedatangan kita itu menjadi ditambahin ditambahin berapa menit gitu. Ini sampai beberapa kali aku rubah bolo di sini tadi. Aduh, malah kegeser ya. Nah ini, nah kita lihat bolo. Aku meminta pembatalan order ini sudah beberapa kali bolo. Di menit 17 lebih 3 menit, bahkan ini 17 lebih 5 gitu kan. Sementara yang di layar bolo ini lihat sudah di 17, 17 jam 17 lebih 8 menit gitu kan. Berarti kan waktunya sudah berjalan. Dan jangan salah, di jam 17 itu adalah jam sibuk bolo. Gitu kan. Jam sibuk itu berpengaruh ke parameter positif. Makanya orderan pun juga aku utamakan gitu kan. Tapi kalau posisi seperti ini kan sebenarnya satu yang salah adalah pihak customernya. Karena dia mengorder baik tetapi kirim barang. Itu satu. Kemudian kesalahan yang kedua dari pihak customer, aku sudah menyarankan, sudah mengechat untuk silakan customer membatalkan orderan lalu menggunakan Maxim lagi dengan pilihan delivery atau kargo. Seperti itu kan. Tetapi tidak dilakukan oleh si customer. Nah, ini posisi sudah jam 17.08 bolo, sudah 5 menit, ini hampir 10 menit. Gitu kan. Akhirnya karena aku sadar ini jam sibuk, ini harus segera diselesaikan. Kalau nunggu dari pihak customer membatalkan orderan, otomatis ini nanti lama gitu kan. Bisa-bisa sampai maghrib gitu kan. Apalagi kalau si customer nggak mau batalin orderannya gitu kan. Nah, akhirnya aku putuskan untuk ya sudah, aku batalkan bolo. Dengan konsekuensi diantaranya adalah ini yang aku baca seperti ini bolo. Tidak setuju dengan persyaratan order. Nah, karena opsinya kan cuma dua bolo. Satu, tidak setuju dengan persyaratan order, kemudian pelanggan membatalkan order. Nah, sementara si pelanggan aja nggak membatalkan order kan, dia masih bersikuku dengan ini dia atau nggak tahu apa fakta yang terjadi terhadap si customer tersebut. Nah, kemudian akhirnya karena opsinya cuma dua, aku ya pilih yang atas gitu kan. Tidak setuju dengan persyaratan order gitu kan. Karena si customer ordernya itu untuk ngirim barang, bukan ngirim penumpang bolo gitu. Nah, di sini sebenarnya ada keterangan bolo. Tindakan ini akan mengecualikan Anda dari order. Tindakan ini akan mengecualikan Anda dari order. Ini jujur aku masih belum paham maksudnya apa gitu bolo. Kok mengecualikan Anda dari order gitu kan. Nah, akhirnya karena penasaran juga, tapi pertimbangan dasar awalku adalah dua tadi. Pertama, si customer salah orderan. Kemudian yang kedua, si customer tidak segera membatalkan orderan.
Padahal itu di jam sibuk jelas merugikanku sebagai tukang ojeknya, sebagai driver bolo. Akhirnya aku putuskan untuk membatalkan orderan dengan opsi ini, tidak setuju dengan persyaratan order. Kita lihat kelanjutannya bolo. Nah, di sini setelah aku berhasil membatalkan orderan tadi, orderan auto itu langsung masuk bolo. Ini dengan titik, kalau kalau yang tadi kan dari Jalan Karangkepoh ke Wonder. Ini begitu orderan aku batalkan tadi, langsung ada masuk orderan seperti ini dengan titik penjemputan di Lavender Skin Body Care, Jalan Nakula Sadewa, dengan titik tujuan Pelangi Baby Toys Salatiga ini. Nah, ini juga pelanggan tetap dengan jarak penjemputan ini sampai alamat 0,7 bolong. Nah, ini kan bukti bahwa memang itu jam sibuk gitu loh. Banyak orderan ibaratnya gitu loh, Bolo. Nah, akhirnya setelah itu aku skip yang tadi kan, aku pikir sudah lah nanti kan kalau kita bener ngapain harus takut gitu loh. Nah, akhirnya aku pick up yang ini, Bolo. Aku pick up ini, lalu aku langsung on the way gitu kan menjemput si customer ini, Bolo. Nah, yang menarik adalah setelah aku menjemput si customer ini dan mengantarkan ke titik tujuan, sudah mendekati titik tujuan itu, ada notifikasi yang mengatakan bahwa aku terkena PTO, Bolo. Jadi aku terkena PTO lagi nih, PTO untuk yang kesekian kalinya gitu. Dan berdasarkan dari ini tadi, berdasarkan dari apa namanya? Order yang tadi. Ini tangkapan layarnya, Bolo. Nah, perhatikan. Pesan layanan Maxim Indonesia, ini ke tim Pamep ya. Ini aku ambil gambar ini jam 17.28, Bolo. Tanda silang menolak penugasan secara otomatis. Order Jalan Karangkepoh 129 Tegarjo menuju Wonder Bakri Jalan Ahmad Yani Kalicacing. Tindakan ini mengurangi rating. Sudah. Seperti ini notifnya, Bolo. Berarti kesimpulanku adalah apa yang aku lakukan tadi dengan membatalkan order meskipun reasonku, alasanku itu jelas dan tepat gitu kan. Itu di mata sistem dibaca salah, Bolo. Dibaca keliru dengan dianggap PTO. Padahal aku tidak PTO, bahkan aku sampai sejauh itu sampai aku chat, kemudian bahkan aku sempat keluar dari rumah itu, Bolo. Maksudnya aku sempat ke arah, karena banyak pertimbangan aku berpikirnya apa sebaiknya aku sampai lokasi dulu ya gitu. Kalau sudah sampai lokasi kira-kira ini baru aku batalkan. Nah, permasalahannya itu lokasi penjemputannya itu kurang lebih juga 1,2 kilometer Bolo dari rumahku. Gitu loh. Jadi titik jemput dengan titik pengantar itu hampir sama. Lah kalau misalnya nanti ternyata seperti yang diketerangan di chat itu kan sama saja akhirnya aku membatalkan dan aku harus buang-buang bensin, Bolo. PP ya. Maksudnya dari rumah ke tempat si customer terus akhirnya dibatalkan gitu kan. Aku pulang lagi. Kan 2 kali kerja. Gitu loh, Bolo. Nah, akhirnya aku pikir ya sudah kalau memang si customer nggak mau batalin ya udah aku yang batalin gitu kan. Karena mengingat jam sibuk itu tadi. Tapi yang di luar dugaan ya ini kena PTO gitu, Bolo. Seperti itu. Nah, kemudian karena dalam hati aku juga tanda tanya ya, masa iya sih segitunya? Masa iya sih seperti itu? Nah, ini ada notif Bolo. Ada notif terkait dengan jadi begini, aku ceritakan jadi terkait dengan tadi aku mengirim feedback ke pihak Maxim di aplikasi Bolo. Dan ini sudah keluar feedbacknya, jawabannya sekalian tepat pas aku bikin video ini Bolo. Karena biasanya ini butuh waktu 1 sampai 2 hari gitu kan. Tapi ternyata ini sudah feedbacknya keluar. Kita lihat Bolo. Mana. Loh, kok nggak mau? Sudah dibilang buka dukungan. Kemudian kita lihat Bolo. Kenapa lemot?
Aduh, lemot sekali bolo. Dukungan. Masa harus ku tethering? Sebentar bolo. Haruskah di tethering? Atau bagaimanakah? Sebentar, kita lihat dulu. Kita coba dipakai cara ini. Nah, kemudian kita coba cek lagi. Dukungan feedback. Nah, ini sudah. Arsip. Ini dia. Kita lihat bolo. Jadi ini tadi jam 17.52 bolo. Aku kirim feedback seperti ini. Selamat sore Kak, terkait orderan penugasan otomatis order Jalan Karangkepos 1 29 Tegalrejo, Wonder Bakery, Jalan Ahmad Yani Kalicacing jam sekira 17. Saya tidak melakukan penolakan tugas otomatis. Saya menerima kemudian menghubungi customer, bisa dilihat di riwayat chat. Nah, ini kalau di riwayat chat di tempatku bolo, di aplikasiku nggak keluar karena PTO, gitu kan? Tapi di sistem seharusnya ada gitu bolo kan? Di sistemnya Maxim seharusnya ada yang orderan tadi. Maksudnya chatnya gitu kan bolo. Nah, lalu aku sampaikan terkait hal ini saya merasa sangat dirugikan karena satu, CS atau customer order tidak sesuai aturan. Padahal penugasan otomatis. Saya dirugikan karena kehilangan waktu jam sibuk yang tidak sebentar. Ya, kurang lebih 10 menit bolo. Gitu kan? Di jam sibuk kan? Dan seharusnya tidak mengurusi seperti itu, lalu ngurusin hal seperti itu. Kemudian yang kedua, karena si CS tidak mau segera membatalkan orderan, dan akhirnya saya yang membatalkan orderan. Saya dirugikan karena terkena PTO. Karena dapat notifikasi PTO itu tadi. Nah, kemudian di bawah aku sampaikan mohon dibantu terkait hal ini. Terima kasih gitu kan. Nah, ini jawabannya dari admin apa ini namanya? AMNTPNN. Jawabannya adalah halo, dalam kasus di mana pelanggan terlalu sering melakukan pembatalan order atau tidak keluar setelah kendaraan berangkat, nomor mereka akan diblokir dari layanan. Pembatalan order seperti ini tidak mempengaruhi kinerja Anda dalam segi apapun. Harap untuk tidak meninggalkan pesan di situasi tersebut. Ini meningkatkan waktu respon terhadap permohonan. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, tinggalkan pesan. Waduh, kalau ini sih jawabannya normatif bolo. Itu kan? Tidak specifically menjawab apa yang aku sampaikan tadi gitu kan. Jadi kalau di kasusku tadi adalah bahwa si customer salah orderan, kemudian si customer tidak mau membatalkan order yang salah tadi gitu loh bolo. Ini jawabannya normatif kalau menurutku, bahwa kalau yang membatalkan si customer, driver tidak bersalah gitu loh, tidak, rating tidak akan turun gitu kan. Nah, kemudian kalau seperti ini kan padahal posisinya yang membatalkan aku dengan alasan seperti itu bolo. Dan jika aku tetap terkena PTO kan otomatis parameter negatif body rating kan tambah 1 jadinya besok bolo. Nah, ini hal-hal yang menarik yang perlu aku sampaikan ke bolo. Dan nggak masalah ini video ini sampai 30 menit atau lebih pun nggak masalah. Tapi minimal aku memberikan penjelasan dengan setepat-tepatnya bolo ya. Nah, untuk ini next kita akan lihat ratingku akan jadi berapa dengan PTO yang seperti ini bolo. Ya, sekedar buat pengingat bahwa ratingku meskipun di awal tadi sudah aku sampaikan, ini aduh sinyalnya kenapa sih? Terakhir bahwa PTU ku cuma 2 ya bolo ya, UN 1. Kemudian banyak parameter positif yang ya nggak jelek lah gitu kan. Ini sinyalnya sepertinya bolo ya.
Oke deh, kita akhiri dulu. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kritik, saran, silahkan jangan ragu. Komentar boleh, gitu kan. Yang ya kalau memang dibutuhkan silahkan, gitu kan. Seperti itu Bolo ya. Lalu apa lagi? Sementara cukup. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.